banget hari ini bisa masak bareng para calon chef nih yang keren-keren dan juga para guru. Dari mana? Dari SMA Negeri 3 Sukabumi. Oke, hari ini saya mau masak ikan yang seger banget, yaitu ikan tenggiri. Nah, tapi untuk Miss and Plus-nya atau preparationnya, saya butuh 2 orang nih untuk jadi asisten saya. Yang mana nih ya? Kamu yang ganteng pakai kacamata? Ya, saya. Iya. Oke, silakan. Oke, wah udah ganteng banget nih. Semangat. Siapa namanya? Noval. Noval ya. Oke. Kamu? Ya? Oke, silakan ke sini. Oke. Kalau kamu namanya siapa? Putri. Oh, Putri ya. Jadi Noval dan Putri. Oke. Kali ini kita akan membuat timbal tenggiri saus serai. Nah, timbal itu dalam masakan itu artinya adalah bahan makanan yang dicetak memakai cetakan yang berbentuk seperti alat musik timbal. Tahu kan alat musik timbal? Iya tuh. Kayak perkusi ya kan. Jadi dia lingkaran dan dia mengecil di bagian bawahnya. Nih cetakannya salah satunya seperti ini. Tuh, jadi dia ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, Noval, Putri, sekarang ikan tenggirinya ini sekitar 800 graman. Kalau ikan tenggiri itu karakteristiknya dagingnya kan sangat padat ya, banyak. Makanya sering dibikin pempek, ya kan? Ya, tapi tulangnya juga hanya 1 di tengah saja dan tidak banyak durinya. Tapi tenggiri itu dia rasanya agak hambar. Jadi enaknya kalau dimasak dengan berbagai macam bumbu gitu ya. Nah, untuk bikin fish timbal itu tadi sudah saya siapkan daging ikan tenggirinya tuh putih, bersih, ya kan? Itu harus di blender sampai halus, juga sampai serat-seratnya itu juga jadinya halus sekali seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita simpan dulu ikan utuhnya. Oke. Sekarang Noval dulu ya. Nah, Noval, di sini ada zucchini sama paprika merah. Pertama-tama, ini kita masukkan dulu tepung roti atau remahan roti yang kering yang berwarna putih seperti ini, sekitar 1 cup. Ya, dan kita encerkan dengan santan yang kental. Oke, ini setengah cup aja. Jadi fish timbal itu teksturnya harus creamy. Ya, makanya dipakaikan santan atau bisa juga dipakaikan krim. Nah, selanjutnya di sini saya ada jamur dan juga bawang bombay yang sudah ditumis terlebih dahulu. Nah, kalau sayur-sayuran itu supaya dia flavor sama aromanya keluar, itu kan harus ditumis dulu ya. Ini kita masukkan. Ini Kak, jamurnya jamur apa? Jamurnya bisa pakai jamur apa aja, karena jamur tuh aromanya kan enak. Tapi ini sekarang kakak pakai jamurnya champignon gitu. Mau pakai shiitake juga boleh gitu kan, untuk aromanya aja. Nah, sekarang ini bawang bombay sama udah ditumis juga bawang bombaynya. Nah, berikutnya di sini ada brown sugar. Jadi hari ini fish timbal kita itu resepnya ala Thailand. Jadi biasanya kalau resep Thailand itu kan selalu ada brown sugarnya, ada kecap ikannya gitu ya. 1 sendok aja. Juga ini ada kecap ikan. Oke. Biasanya juga selalu ada jahe dan juga bawang putih, ya kan? 1 siung dan juga jahenya jangan terlalu banyak. Nah, ini kita parut supaya juga aromanya keluar dan juga halus. Sedikit saja, jangan terlalu banyak jahenya. Cukup? Waduh, keren. Tipisnya cukup. Nah, sekarang paprikanya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ikannya dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Nah, kalau udah rata, biasakan perasa garam dan ladanya itu terakhir. Jadi supaya tidak keasinan dan rasanya pas. Oke. Nextnya, Putri, ini kita tambahkan putih telur ya. Putih telurnya 1 butir aja. Oke, ini diaduk. Boleh. Kenapa? Jadi kan ini pakai tepung roti ya? Iya, tepung roti. Misalkan diganti atau bisa pakai tepung lain? Nah, kalau khusus untuk timbal, itu karena kita pengennya tuh dia fluffy dan dia lembut teksturnya. Sementara kalau pakai tepung maizena atau tepung tapioka, dia jadinya kenyal. Kak, ini udah selesai? Ya, ini di grill aja. Dari mulai mana dulu nih? Zucchini-nya dulu. Ya. Seperti ini, satu-satu. Oke. Udah Kak, beres.
Beres? Oke, sip. Nah, selanjutnya sekarang Putri ini olesi loyangnya dengan minyak. Nah, adonan ikannya sudah halus, saatnya dicetak. Nah, zucchini ini kita panggang tapi jangan terlalu matang. Dan sambil dipanggang boleh dikasihkan garam seperti ini. Ya. Dan lada. Ya, sekarang Novel tinggal balik aja. Kak, udah selesai nih. Wow, cepet juga. Oke, ayo Novel. Sampai agak browning-browning gitu ya? Ya, boleh. Yang penting dia jadi agak sedikit lembut. Gitu, tapi jangan terlalu matang karena nanti akan kita masak lagi. Oh iya. Oke, ya cukup, bisa diangkat. Kalau misalkan buat vegetable-nya boleh apa aja atau gimana? Vegetablesnya ini nanti untuk layer dari timbalnya. Terus udah gitu sebaiknya yang berwarna cerah. Bisa juga pakai paprika aja atau enggak juga yang penting bentuknya bagus waktu dicetak kayak gitu. Ya, balik-balik aja. Coba. Nah, ini jamurnya masih berbentuk jamur, kita taruh di bawah. Paling bawah. Lalu, nah ini kita bikin layer. Oh. Ya, jadi langsung ditutupin seperti ini. Ditutup sama adonan ikannya. Lalu dibikin layer lagi pakai zucchininya. Ini warna hijaunya kita taruh di paling luar supaya keluar warnanya. Jangan Gitu. cantik gitu ya? Ya, supaya dia kelihatan lapisan-lapisannya. Ya, terus di layer lagi sampai berlapis-lapis. Nanti sayurannya lagi dan paling terakhir baru ditaruh kapsikumnya. Putri bisa kan? Bisa. Bisa ya, cobain ya. Oke. Nah, sekarang Nova kita bikin sausnya ya. Yes. Nah, di sini saya ada kaldu. Ya. Tapi kaldunya sedikit saja. Oke, karena ini ikan, kaldunya bisa pakai kaldu ikan atau kaldu udang. Ya. Nah, di sini ada lengkuas nih. Ya, Tuh. lengkuas. Lengkuasnya udah diiris-iris aja. Lalu ada jahe juga. Seperti saus Thailand lain ada biasanya ada daun jeruk. Ya, ini ada serai. Ya. Ya, ini harus dimemarkan dulu serainya. Ya, masukkan. Nah, ini kita ekstrak semuanya dan juga bawang putih. Bawang putih. Kak, mau nanya. Kenapa? Gimana? Waktu ekstraksinya itu apinya api kecil, simmer atau api Simmer besar? aja. Oh, Api simmer aja jadi dia nggak gampang hilang airnya. Oh iya. Cairannya, oke. Kita berikan perasan air jeruk nipis. Nah ya Kak, ini udah nih. Oh, udah selesai ya. Nah, ini tinggal kita panggang aja di oven yang tadi sudah dipanaskan 180 derajat selama 25 menit aja cukup. Kita selesaiin sausnya sekarang ya. Nah, ini sekarang kita tambahkan gula merah. Soalnya dia rasanya lebih kuat ya. Tambahkan kecap ikan. Dan terakhir baru deh kita masukin. Santan. Ini kita masukin pelan-pelan. Sekitar 3 sendok makan aja. Nah. Ini. Dan terakhir baru kita masukkan lada putih. Ya. Ya. Dan juga bubuk kari. Jadi ada aroma rempahnya sedikit. Ya. Ini. Dan juga supaya warnanya cantik, kita berikan bubuk kunyit. Nah, tuh warnanya jadi cantik kan, jadi kuning. Oke. Selesai deh. Udah harum nih. Mudahan? Oke, nah ini sekarang pasti juga udah matang. Kita cek dulu. Wow, see? Oke, ini bisa diangkat sekarang. Wah, nah ini nih. Wow, bagus ya. Jadi ada layer-layernya. Nah, ini sekarang tinggal kita garnish di piring. Oke, di tengah sini. Letak
Taruhkan di sini. Lalu kita tambahkan sausnya. Wangi ya. Harum ya. Di sini kita taruh. Ini seperti acar ya, ada pedesnya gitu ya. Ini bisa kita taruh di sini. Kita tambahkan serai. Oke, gitu di sini. Selesai. Gampang kan? Oke, ini dia tenggiri timbal saus serai. Fish and Chef. Yummy guarantee. Resep ini dapat dilihat di detikfood.com.